Sadar nggak sih, setiap hari kita tuh dikelilingi sama gaya-gaya tak terlihat yang dirancang oleh para insinyur. Mulai dari gagang pintu yang kita dorong, sampai jembatan super kokoh yang kita lewati. Nah, di balik semua itu, ada 3 prinsip fisika fundamental yang bekerja. Yuk kita bedah rahasianya bareng-bareng. Coba deh, ingat-ingat. Pasti kita semua pernah kan, pas dorong pintu di deket engsel, rasanya berat banget. Terus kita coba dorong deket gagangnya, jadi jauh lebih enteng. Ini tuh bukan sulap, tapi fisika murni. Pertanyaan sederhana inilah yang bakal ngebawa kita ke konsep rekayasa pertama yang keren banget. Nah, jawaban buat teka-teki pintu tadi itu ada di sebuah konsep yang namanya momen gaya. Ini tuh efek putaran yang dihasilkan sama sebuah gaya, dan ini jadi dasar dari hampir semua struktur yang kita lihat sehari-hari. Oke, kita coba bedah konsepnya ya. Bayangin aja engsel pintu itu sebagai titik putarnya. Makin jauh kita ngasih dorongan, dari engsel itu, seperti yang digambarin sama garis horizontal ini, makin besar efek putaran yang kita hasilkan, meskipun gaya dorongnya sama. Nah, kombinasi kekuatan dan jarak inilah yang disebut momen. Jadi, gampangnya gini, momen gaya itu intinya soal kekuatan putaran. Bukan tentang ngedorong sesuatu lurus-lurus aja, tapi tentang gimana caranya bikin benda itu berotasi. Ini nih, kayak superpower tersembunyi kita. Gaya yang sama bisa jadi jauh lebih efektif cuma dengan nambahin jarak dari titik tumpu. Dan rumusnya ternyata simpel banget. Momen sama dengan gaya dikali jarak. Artinya buat dapatin efek putaran yang besar, kita bisa dorong kuat-kuat atau cukup pakai gaya yang lebih kecil tapi dari jarak yang lebih jauh. Nah, inilah keajaiban dibalik kenapa kunci pas yang panjang itu efektif banget. Oke, biar lebih kebayang, kita lihat contohnya. Misalnya nih, kita ngasih gaya 400 Newton, itu kira-kira setara sama ngangkat beban 40 kilo di ujung batang yang panjangnya 2 meter. Tinggal kita kaliin aja. Hasilnya, kita berhasil menciptakan momen sebesar 800 Newton meter. Gampang kan? Oke, tadi kan kita ngomongin satu gaya aja. Sekarang, gimana kalau kita pakai 2 gaya? Nah, disinilah konsep berikutnya masuk, yaitu momen couple. Coba deh bayangin pas lagi nyetir mobil, tangan kanan kan ngedorong ke satu arah, terus tangan kiri narik ke arah sebaliknya. Kita nggak lagi niat ngedorong mobilnya maju atau mundur kan, yang kita mau cuma putaran murni. Nah, itulah inti dari sebuah couple. Jadi kuncinya couple itu ada 2 gaya yang, kayak pasangan sempurna gitu. Sama besar, sejajar, tapi arahnya berlawanan. Efeknya apa? Gaya-gaya ini jadi saling meniadakan kalau soal gerak lurus. Jadi yang tersisa cuma rotasi murni. Gak ada dorongan, gak ada tarikan, cuma muter doang. So, poin paling pentingnya ini nih. Couple itu cuma bikin muter, tanpa ngegeser bendanya sama sekali. Ini cara paling efisien buat muterin sesuatu tanpa sengaja ngedorongnya ke samping, depan, atau belakang. Rumusnya mirip banget sama momen, tapi ada satu beda penting. Huruf S di sini itu bukan jarak ke engsel atau tumpuan, tapi jarak tegak lurus di antara kedua gaya itu sendiri. Kalau di setir mobil, ini jarak antara tangan kanan dan tangan kiri kita. Makin lebar pegangannya, makin besar momen couple yang dihasilkan dengan tenaga yang sama. Dan tanpa sadar, ternyata kita semua ini udah jadi ahli fisika loh. Tiap kali kita buka tutup botol, muter setir, atau pakai kunci T buat baut, sebenarnya kita lagi manfaatin konsep couple buat dapetin putaran yang paling efisien. Oke, kita udah lihat gimana gaya dari luar bisa muterin benda. Sekarang, yuk kita intip ke dalam. Apa sih yang terjadi di dalam benda itu pas lagi diputar? Nah, ini yang namanya torsi. Jadi gini, kalau momen sama couple itu kan aksi dari luar ya. Nah, torsi itu adalah reaksi puntiran internal yang dirasain sama benda itu dari dalam. Coba bayangin poros mobil yang lagi muter kencang. Gaya puntir di dalam poros itulah yang kita sebut torsi. Bedanya apa sih? Fokusnya. Torsi itu adalah momen yang bekerjanya di sekitar sumbu pusat benda. Jadi bukan lagi mikirin engsel di pinggir pintu, tapi mikirin pusat dari poros yang lagi berputar itu sendiri. Jadi ini tuh soal gaya puntir internalnya. Nih, cara gampang buat bedainnya. Kalau kita dorong balok jembatan sampai melengkung, itu namanya momen lentur. Tapi kalau kita putar poros mesin sampai kayak mau melintir, nah itu baru namanya torsi. Torsi itu semuanya tentang puntiran dari dalam. Rumusnya juga mirip banget. T sama dengan F dikali R. Di sini, R itu secara spesifik artinya radius, atau jarak dari pusat sumbu ke titik tempat gayanya dikasih. Contohnya gini deh, kita pakai kunci pas panjangnya 0,3 meter. Terus kita kasih gaya 100 Newton di ujungnya. Torsi yang kena ke bautnya, ya tinggal dikali aja. 100 dikali 0,3. Hasilnya 30 Newton meter.
Angka inilah yang nentuin seberapa kencang baut itu bakal kepasang. Oke, dari tadi kan kita ngomongin hal sepele kayak pintu sama kunci pas. Sekarang yuk kita lihat gambaran besarnya. Kenapa sih konsep-konsep ini jadi fundamental banget buat para insinyur sipil? Percaya atau enggak, prinsip ini tuh ada di mana-mana. Setiap balok di atap bangunan kita dirancang buat nahan momen lentur. Setiap dinding penahan tanah itu berjuang melawan momen guling dari tekanan tanah. Bahkan derek konstruksi yang tinggi menjulang itu adalah sebuah mahakarya perhitungan momen. Dan semua itu dirancang dengan perhitungan yang super presisi. Coba deh pikirin ini. Derek konstruksi itu pada dasarnya cuma permainan keseimbangan momen yang taruhannya gede banget. Momen dari beban yang diangkat harus dan wajib dilawan dengan sempurna sama momen dari pemberat di belakangnya. Salah hitung sedikit aja, akibatnya bisa fatal. Jadi pada akhirnya, momen, couple, dan torsi itu bukan cuma rumus di buku pelajaran loh. Ini tuh kayak bahasa universalnya para insinyur. Bahasa yang ngejamin gedung-gedung kita tetap tegak, jembatan kita kokoh, dan mesin-mesin kita bisa jalan dengan aman. Oke, buat rangkuman singkatnya ya. Momen, satu gaya bikin muter. Couple, dua gaya buat rotasi murni. Dan torsi, itu soal gaya puntir di dalam benda. 3 konsep, 3 peran yang beda, tapi saling berhubungan. Jadi nanti kalau kalian buka pintu atau lewat jembatan, coba deh ingat-ingat tarian gaya tak terlihat yang lagi bekerja di baliknya. Kalian sekarang udah bisa ngelihat dunia ini dari kacamata seorang insinyur. Pertanyaannya sekarang, dengan bekal ilmu baru ini, gaya-gaya tersembunyi apa lagi nih yang bakal kalian temukan di sekitar kalian?